Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ingat kan pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita membahas mengenai menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Masih ingat kan materi kemarin? Ya, selanjutnya hari ini kita akan membahas langsung ke bab 3, yaitu mengenai makna Asmaul Husna. Tahu kan apa itu Asmaul Husna? Ya, selanjutnya akan kita bahas. Selanjutnya, kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Selanjutnya, mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amin, yang artinya aman, damai, tentram. Kata iman tersusun dari 3 huruf, hamzah, mim, nun. Kemudian disebut dalam kitab Mu'jam Mufahrus jumlah keseluruhan ayat di dalam Al-Quran, tempat di mana kata-kata berakar pada huruf A, M, N ada 387. Sedangkan kata iman itu sendiri mempunyai arti membenarkan atau mempercayai. At-tasdid yang merupakan lawan dari kata al-kufr dan al-takdzib. Namun, dilihat dari istilah, iman artinya mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu meyakini dengan hati, mengakui atau mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan atau melakukan dengan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan semua sifat yang ada padanya adalah agung. Pengertian Al-Asmaul Al-Husna. Al-Asmaul Al-Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Al-Asmaul Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi
sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, inna lillahi tis'atau wa tis'ina isman min atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Memahami makna Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Yang pertama, yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya. Tersebut sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Al-Karim juga dimaknai yang Maha Pemberi Maaf, karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa para hambanya yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hamba itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seberapapun besar dosa hambanya selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ini mengamalkan dan meneladani Al-Asmaul Al-Husna Al-Mu'min, yaitu cara mengamalkan dan meneladani asma Allah
nama Allah yang baik, khusus untuk Al-Mu'min, yang artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau memelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau memelihara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha memelihara atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Nah, maksud dari Asmaul Husna Al-Wakil yaitu menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan sikap tawakal. Tawakal bukan berarti mengabaikan sebab-sebab suatu kejadian, berdiam diri dan tidak peduli terhadap sebab itu, dan akibatnya adalah sifat malas. Bertawakallah dapat diibaratkan ketawakalan itu dapat diibaratkan sebagai sebab akibat. Orang harus berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh, maha kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekukuhan dalam prinsip-prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kokoh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tiada taranya. Dengan demikian, kekokohan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba tepat kepada sasarannya. Demikian pula, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Seperti dalam firman-Nya, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kita pelajari yang kelima yaitu Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha
mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya. Dan dimanapun Allah berkehendak, perhimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Selanjutnya, yang keenam adalah Al-Adl. Al-Adl artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Seperti firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubadzila li kalimati wa huwas samiul alim. Yang artinya, setelah kesempurnaan kalimat Tuhanmu, Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada suatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebut dalam firman-Nya, Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang maha awal dan yang akhir, lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah SWT berkehendak untuk menetapkan makhluk-makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Seluruh makhluk ciptaan Allah SWT adalah fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya, karena sungguh akhir kesudahan hanya pada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung keharibaannya semata. Nah, itulah beberapa nama-nama Allah, Asmaul Husna yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia.
Perilaku yang mencerminkan sikap memahami al-asma al-husna tergambar dalam aktivitas-aktivitas seperti pertama, menjadi orang yang dermawan. Dengan sifat dermawan adalah sifat Allah. Al-Karim, Maha Pemurah, mewujudkan kedermawannya tersebut misalnya seperti berikut. Selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Selain itu, membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Itu juga termasuk dalam perilaku yang mencerminkan sifat Asmaul Husna. Terus, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman wujud dari meladani sifat Allah SWT, yaitu al-mu'min, adalah seperti berikut. Contoh, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, atau menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Bisa juga membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna. Yang ketiga yaitu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal atau wujud dari meneladani sifat Allah SWT, al-wakil, dapat berupa menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Itu juga menjadi contoh bagaimana kita meneladani sifat Allah. Terus belajar atau bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha. Nah, inilah yang disebut tadi, apa itu al-wakil, atau bagaimana caranya kita untuk menyikapi atau meneladani sifat Allah al-wakil ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah atau ingin bertanya, silahkan komen di via YouTube. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.